seperti yang udah gue bilang di episode sebelumnya, akan gue compare nih 3 helm KYT gue. Ini KYT Striker, ini KYT TT Course yang Retropark Space Monkey, sama ini KYT yang terbaru nih, TT Revo. Beda sih memang kastanya, ini 700 ribuan, ini 1.200.000, ini 1.300.000 kemarin gue check out ya. Gitu. Dan ini apa ya, yang pengen gue bahas tuh perbedaan dan plus minusnya ya. Pasti beda harga dan beda kualitas, itu pasti. Untuk harganya dulu deh. Aduh, nih gue ngambil gimana ini handphone gue. Oke, untuk siapa ini namanya, Striker. Striker itu harganya normalnya 720.000. Gue beli di Bandung Helmet Gallery. Tapi gue check outnya kemarin itu 706.600 gitu. Lumayan lah, 700 kecil ya. Terus ini KYT TT Course Retropark Space Monkey. Normal price-nya gue beli di Bandung Helmet Gallery juga. Normal price-nya tuh Rp1.375.000. Dan gue check out-nya dengan harga Rp1.293.700. Lumayan, 1,2 hampir 1,3 lah ya. Lalu terakhir nih yang terbaru nih, KYT TT Revo. Itu normal price-nya Rp1.300.000 dan gua check out-nya dengan harga Rp1.308.200. Ya, lumayan lah, 1,3-an. Gitu. Oke. Taruh dulu. Perbedaannya dari segi model pasti, karena ini tuh spoiler belakangnya kan kayak gini. Kalau si Striker ya, dia ya cukup gede tapi dia lurus ke belakang gitu. Sedangkan kalau si TT Course itu dia tuh turun ke bawah spoiler belakangnya ya. Keren sih. Nah, sedangkan si TT Revo itu lebih lancip lagi guys tuh. Dan ini spoiler extensionnya gue pasangin. Tuh, jadi dia lebih turun lagi, lebih tajam lagi. Itu bedanya dari segi spoiler pertama, karena kan desain KYT itu mirip-mirip ya. Jadi kayak, ini KYT apa nih? Ini KYT apa nih? Kalau orang awam di jalan kan nggak terlalu ngeh dengan ini KYT seri apa gitu kan. Bedanya itu. Terus dari segi visornya juga beda. Si Striker itu dia locknya di samping. Oke, dan dia nguncinya gitu doang sih. Udah gitu doang. Bukanya juga gampang. Tuh, malahan kadang miss tuh. Tuh. Ngunci sih, cuman bukanya gampang kok. Sedangkan si TT Course itu dia locknya di tengah. Nih, depan. Ya. Gitu. Ngeloknya juga kenceng, bagus. Bukanya pun nggak sulit-sulit amat kok. It's okay. Gue masih oke nih. Dengan satu tangan pun kalau di jalan masih bisa. Nah, si ini nih, TT Revo nih. Ngeloknya sama-sama di tengah sih, guys. Cuman bukanya lagi keras banget. Nih. Tuh, klik ya. Bukanya sih butuh effort. Kayaknya gue nggak bisa dah. Terlalu keras, Wak. Jempol gue sakit. Ya, dia gue nggak tahu kenapa dia sekeras itu. Jadi nggak simple. Karena, oh my god. Gue taruh dulu deh. Sekeras itu. Jadi nggak bisa tuh kalian riding satu tangan gini keras banget. Ya dari segi safety sih bagus ya. Rapat berarti kan. Visornya nggak mudah terbuka jika amit-amit kalian crash atau kenapa-napa. Cuman nggak praktis aja sih menurut gue. Kayak keras banget. Jadi gue kalau di jalan tuh nggak selalu gue lock. Gue cuma tutup gini doang. Dah, nih ada jeda nih sedikit nih. Jadi gue tinggal naikinnya tuh nggak sulit. Tuh. Kalau di lock banget, keras banget cuy. Astaga. Tuh. Visornya beda. Terus kalau fan-nya atasnya ya mirip-mirip lah. Ini di atas juga dua-duanya. Ini juga si TT Course. TT Course sama si TT Revo bahkan sama.
atas fan-nya itu ya. Jidatnya juga sama. Yang beda cuma si striker doang. Ya wajar lah, dia kan kelasnya agak di bawahnya lah ya, 700 ribuan gitu. Nah, terus model pengunciannya, lock sistemnya ini dedering kalau si striker, which is gue suka, nggak akan berkarat dalam waktu yang lama gitu. Dan gue juga nggak merasa ribet sih copot pasangnya karena udah terbiasa aja dengan dedering. Lalu si TT Course pasti dedering juga ya. Tuh, oke. Awet, nggak akan karat. Sedangkan si TT Revo, dia itu mikrometrik ya. Tuh. Ini kemarin ada yang komen di episode NHK gua, dia itu pakai NHK Mark I single visor setiap hari buat daily selama setahunan lebih, dan itu mulai ada bibit-bibit karat. Jadi ini steel doang, ini bukan stainless. Jadi ini pun nanti akan berkarat ini. Ya ampun, kayak gitu-gitu tuh. Gue kurang demen tuh kalau model penguncian kayak gini, karena nggak bisa dalam waktu yang lama, guys. Kalau di daring tuh aman banget. Walaupun ini praktis ya. Buka tutupnya tuh praktis banget. Cuman ya udahlah. Ya ini sebagai pertimbangan khusus sih kenapa sih TT Revo dibikin gini, supaya nggak dipakai balap di Sentul, track day, atau balapan turun sirkuit. Ya jadi makanya dia bikin locknya microlock atau mikrometrik seperti ini. Karena katanya banyak juga yang nge-race balap pakai TT Revo. Padahal ini shell-nya termoplastik. Ketiganya nih semua bahannya termoplastik ya. Jadi ini belum lah, jangan dipakai untuk balap, karena balap minimal ya fiberglass, fiber composite, karbon gitu-gitu yang udah kelasnya lebih safe lagi. Kalau ini masih termoplastik, jangan. Oke, locknya udah. Terus busanya semua bisa copot pasang dan semua intercom ready, aman. Lalu, ini dia yang paling penting. Gue tuh selalu menilai helm tuh dari airflow-nya. Oke, striker dulu. Dia itu mulai ada berisik suara angin itu sekitar speed 60 ke atas tuh udah mulai berisik tuh. Udah gitu. 60 ke atas. 70 ke atas makin berisik dan mulai ada suara siulnya. Kayak gitu-gitu. Jadi ini nggak kedap ini. Ya dari segi kebisingan sih seperti itu. TT Course relatif aman. Dia speed 70 ke atas baru mulai berisik. Baru mulai ya. Jadi ya akan makin berisik itu ketika 80 ke atas. Jadi kalau kalian speed 60, 70 aman sih. Cukup kedap dan enak. Nggak yang gimana ya? Enak aja. Gue suka sih. TT Course tuh gue suka. TT Revo kurang lebih sama lah sama TT Course. Kebisingannya dia 70-an itu baru sedikit mulai berisik. Ya di atas itu akan lebih lagi. Cuman dua ini aman dari siul. Siul paling ya 80 ke atas, 90-an lah. Mulai masuk speed 90 tuh. Tapi kan agak jarang ya di Jakarta bisa speed 90. Apalagi kalau di jam-jam sibuk. Nggak mungkin lah, macet jalanan. Gitu. Terus sekarang yang poin paling penting ini, airflow-nya. Ini lumayan adem. Lumayan. Ya sebanding lah dengan harga 700 ribuan. Oke, ini kita compare si KYT aja ya. Nggak usah bahas si NHK Mark I yang ademnya tuh adem banget. Gila, itu adem banget. Ini ademnya oke aja. Dengan harga 700 ribuan, cukup oke airflow-nya. Gue cukup suka. TT Course, sama. Bahkan dia, menurut gue ya, sedikit lebih comfort. Airflow itu berasa banget enak. Di mount fan berasa, di jidat sama di atas tuh lumayan berasa. Jadi ademnya ini lebih enak daripada striker. Ya harganya kan lebih mahal. Nah, yang gue bingung, TT Revo panas gila kali. Gue sampai buka paddingnya kemarin, tapi gue nggak kontenin karena ya gue nggak fasih banget buat copot pasang. Jadi gue manual. Ini tuh gue udah ada take footage-nya sih. Paddingnya gue penasaran apakah lubang airflow-nya ketutup sama busa-busanya sehingga airflow-nya tuh asli panas banget guys, pengap dan kayak nggak ada airflow. Padahal kalian tuh speed 70-an. Gue kalau ke Pamulang tuh berangkat dari rumah Sleepy tuh pagi jam 5-an, 5:15. Dan gue kalau pulang balik ke rumah Sleepy besokannya subuh juga jam 5 itu udah maksimal. Sebelum jam 5 minimal gue harus jalan.
itu speednya kan enak, kenceng banget. Aduh, mana airflow-nya nggak berasa. Tapi kalau macet, panas banget ini. Gila, Titi Revo sih ngaco sih, gue nggak ngerti deh kenapa. Jadi gue buka crown pad-nya, itu ternyata dia ada tutupannya lagi guys di dalamnya. Yang menutupi mungkin aliran airflow dari si lubangnya atas gitu. Dan itu tutupannya lagi di busanya itu gue lipat ke dalam sehingga lubang air fan-nya yang masuk ke dalam semoga bisa masuk. Nah, bedanya kalau di TT Course itu tuh nggak ada lipatannya si dalamnya nih, busanya. Nih, ntar footage aja ya. Dia padding crown pad-nya langsung ya udah tengahan doang, kanan kirinya tuh bolong. Sedangkan kalau si TT Revo itu tengahannya kanan kirinya tuh ada yang nutupin lagi, dan itu gue lipat ke dalam biar dia bolong jeda kayak si TT Course. Efeknya kemarin abis gue pakai ke Pamulang nggak signifikan. Nambahnya paling cuman kalau dipersentasein ya paling cuman 10%, nggak signifikan. Jadi alah silir-silir dikit doang. Nggak terlalu signifikan. Apalagi di bagian mount fan-nya guys. Ini tuh astaga. Gue berangkat subuh ya. Jadi ada kadang di track gue berangkat jalan itu kadang ada kena lampu merah. Ketika kita berhenti itu fogging dong. Ya bisa sih dipakein anti fog gitu kan biar nggak fogging. Cuman kayak ya Allah ini kok. Jadi gue nafas itu terus dia di area sini doang tapi fogging nggak sampai atas. Cuman kok fogging ya? Ya airflow-nya nggak ada. Sedangkan kalau di TT Course sama Striker, selama ini gue pakai pulang pergi Pamulang subuh, aman-aman aja. Gue berhenti di lampu merah pun nggak fogging. Gue nafas dengan normal, airflow tetap ada. Lubangnya dia tuh lebih apa ya? Lebih lumayan lah gitu, lebih open. Udaranya kayak lebih enak aja gitu menurut gue. Aduh ini airflow-nya parah sih, TT Course. TT Revo. Airflow-nya parah menurut gue ya. Gue nggak suka banget helm yang panas. Walaupun modelnya keren, kekinian banget. Gitu, airflow dia minus banget. Ya udah gue lipat busanya dalamnya di crown pad, cuman ternyata nggak terlalu signifikan. Tetap panas, kurang lah sirkulasi udaranya. Gue juga bingung. Dan udah gue cek juga di lubang-lubangnya, bolong sih sesuai dengan si tempat lubang air fan-nya bolong busa APS-nya ya. Tapi gue nggak ngerti deh kenapa ini. Gue nggak ngerti. Aduh, agak nyesel sih sebenarnya gue beli TT Revo. Gitu. Terus dari segi weight atau beratnya. Striker itu kalau di sini sih tertulisnya 1.500 gram plus minus 50 gram. Ya oke lah. Berat helm standar ya 1.500 gram. TT Course di sini sih tertulisnya 1.450 gram plus minus 50 gram. Ya beda dikit. Ya sedikit aja lebih light, sedikit gitu. Sedangkan kalau si TT Revo itu 1.550 lebih berat lagi. Plus minus 50 gram. Jadi dia yang paling berat dari antara Striker, TT Course, TT Revo ini yang paling berat. Berasa sih dari pertama kali gue konten ini, episode pertama, belum nonton di sini linknya. Ya, itu kok agak berat ya helm ini ya. Gitu. Cuman ya gue nggak tahu deh. Padahal ini peruntukannya buat daily loh. Oke, nah dari poin-poin tersebut, menurut gue ya, yang benefitnya paling banyak, TT Course. Dengan harga yang ini kan 1293 sekian lah, ya hampir 1,3. Cuman, nah gue juga masih ada satu TT Course lagi, cuman itu yang Dove Tourist Grey, nggak muat. Ini mejanya cuma muat buat 3 helm, jadi nggak gue tampilkan. Dan motor gue juga nggak gue tampilkan soalnya kotor banget. Kemarin-kemarin lagi hujan, belum gue cuci, jadi jorok, motor gue lagi jorok. TT Course ternyata yang paling banyak benefitnya. Ternyata Striker sih oke aja, cuman banyak yang bilang kalau ini bentuk shell-nya gede, bagol, ya kan, jadinya pada kurang suka tuh sama si Striker. TT Course kan dia lumayan tirus ya area sininya, nih depannya nih. Jadi ini yang bikin dia nggak terlalu bagol tuh bentuknya, ya kan.
oke aja. Tuh, nih lancipnya juga lebih keren menurut gue ya. Jadi kayak TT Course tuh emang laku banget tuh dari zaman dulu dia keluar. Nah, sedangkan TT Revo yang katanya penerusnya dari TT Course, oke lah, secara model dia lebih oke. Ya mirip sih. Inovasi di visor lock-nya, jadi rapat banget. Terus dia bentuk spoiler, nih ada extensionnya lagi, jadi kayak lebih kekinian lah. Kenyamanan busanya sih tiga-tiganya sama-sama nyaman, sama aja. Tiga-tiganya pun juga glasses fit, jadi aman untuk pengguna kacamata, karena gue pakai kacamata untuk riding. So far so good, cuman yang paling banyak plusnya atau benefitnya TT Course. Boleh, para pengguna TT Course, yuk komen di bawah, kalian setuju gak sama gue? TT Course itu yang paling oke. Sebenarnya gini, gue sangat suka helm yang airflow-nya adem. Ya, dan ya berisik nggak berisik itu sebenarnya gue masih bisa toleransi lah. Nggak harus yang sekedap itu, nggak juga. It's okay lah, ya namanya juga suara angin kan di jalan. Gue nggak terlalu mempermasalahkan. Cuman TT Course ini udah lumayan banget secara kedap suaranya ya. Ini rada berisik nih, si Striker. Ini sama kayak TT Course, cuman panas banget. Aduh, gue gak suka sih. Bagi pengguna KYT TT Revo, boleh coba komen di bawah juga. Panas nggak sih airflow-nya yang kalian udah pakai? Apa jangan-jangan punya gue doang nih? Karena batch pertama banget. Enggak. Gue nggak yang open PO waktu pertama-tama sih. Ini gue beli pas di Bandung Helmet Gallery udah launching barangnya di Tokopedia, terus langsung gue beli. Tuh. Dulu soalnya katanya TT Course sempat di batch pertama katanya itu airflow-nya juga panas, guys. Lobangnya nggak sesuai atau apalah gue nggak tahu, tapi yang punya gue sih dua-duanya aman ya. TT Course gue TT Revo nih, gue pun bingung begitu gue pakai pertama kali untuk riding, panas asli, gerah. Ini juga aduh berembun gitu di area, agak nyesel sih, tapi ya udahlah, ya udah pakai aja lah buat harian. Aduh, ya udah gitu guys. Untuk episode kali ini, udah gue compare ya, KYT Striker, KYT TT Course, KYT TT Revo, dan ternyata yang benefitnya paling banyak adalah KYT TT Course. Setuju nggak? Komen di bawah, oke? Thank you yang nonton video ini. Next-nya, kayaknya episode helm gue udah habis. Ini ada beberapa produk sepatu. Pantengin aja terus video berikutnya, oke? Thank you guys. Ini the best sih. TT Course.